Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gen Channel. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu channel ini supaya bisa mendapatkan informasi seputar biologi dan juga genetika terutama ya di channel ini. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pengelompokan atau pengklasifikasian bakteri berdasarkan alat gerak atau yang disebut dengan flagel. Jadi ada berapa kelompok? Ada 5 kelompok. Ada atrik, ada monotrik, ada lovotrik, ada amfitrik, dan juga peritrik. Nah, bagi kalian yang belum menonton video tersebut, silahkan ditonton terlebih dahulu supaya ingat ya materinya. Nah, sekarang kita akan lanjut masih nih membahas tentang pengklasifikasian bakteri, tetapi dilihat berdasarkan bentuknya karena kalau dilihat berdasarkan bentuknya bermacam-macam. Lalu, seperti apa bentuk bakteri? Mari disimak penjelasannya. Berdasarkan bentuknya, bakteri ini memiliki bentuk yang beragam. Pertama, kita bahas dulu dari yang berbentuk kokus atau bulat. Berdasarkan bentuk kokus, bakteri ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok lagi. Yang pertama ada yang disebut dengan monokokus. Jadi bentuknya bulat tapi hidupnya sendiri. Nah, ini contohnya pada Neisseria gonorrhoeae. Jadi udah satu aja bulat. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan Diplococcus. Nah, kalau Diplococcus ini hidupnya berkoloni tetapi setiap koloninya terdiri dari 2 bakteri dan berbentuk bulat. Maka disebut dengan Diplococcus. Nah, ini contohnya Diplococcus pneumonia. Berikutnya ada yang disebut dengan Streptococcus. Nah, kalau Streptococcus ini terdiri dari beberapa bakteri yang berbentuk bulat dan membentuk rantai. Nah, ini contohnya pada Streptococcus thermophilus. Berikutnya ada lagi yang berbentuk Tetracoccus. Nah, kalau tetra berarti ada 4. Artinya bakteri tersebut terdiri dari bakteri yang berbentuk bulat dan jumlahnya membentuk persegi atau 4. Nah, gambarnya seperti ini. Itu yang disebut dengan Tetracoccus. Selain Tetracoccus, ada lagi yang berupa Sarkina. Nah, kalau yang Sarkina ini berbentuk kubus. Jadi gabungan antara Tetracoccus ditambah Tetracoccus. Jadi kelihatannya di bagian depan ada 4 bakteri, kemudian di bagian belakangnya ada 4 juga dan membentuk kubus. Nah, ini contohnya ada Sarkina juga nama bakterinya. Dan berikutnya, selain ada Sarkina, ada yang disebut dengan Staphylococcus. Nah, kalau Staphylococcus ini terdiri dari banyak bakteri yang berbentuk bulat dan membentuk seperti buah anggur lah, bayangkanlah seperti buah anggur. Atau nah gambarnya seperti ini. Nah, itu adalah pengelompokan bakteri berdasarkan yang berbentuk bulat atau kokus. Selain berbentuk kokus, ada juga yang berbentuk basil atau batang. Nah, kalau berdasarkan bentuk basil atau batang ini dapat dikelompokkan lagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada yang disebut dengan monobasil. Nah, ini contohnya Lactobacillus. Biasanya pada namanya juga ada clue-nya ya, ada basil-basilan, Lactobacillus misalkan. Kemudian yang kedua ada Diplobasil. Berarti berkoloni tapi hanya terdiri dari 2 saja. 2 batang, 2 bakteri batang. Nah, itu yang disebut dengan Diplobasil. Kemudian yang ketiga ada Streptobacil. Nah, ini juga membentuk rantai. Jadi banyak bakterinya dan berbentuk batang, kemudian membentuk rantai lagi panjang. Itu disebut dengan Streptobacil. Nah, selain berbentuk basil, ada lagi yang berbentuk spirilium atau kalau bahasa kitanya disebut dengan spiral. Ini contohnya pada Vibrio-Coma. Untuk mengingatnya, nah di sini saya sudah sediakan tabel ya. Kita akan jodoh-jodohkan. Pertama, nah basil. Ini kita tarik garisnya kemana nih? Iya. Nah, ke sana ya. Itu yang berbentuk basil. Kita lihat yang kokus. Kokus itu apa tadi artinya? Bulat. Maka kita jodohkan dengan yang berbentuk bulat. Dan yang terakhir yaitu spirilium atau spiral. Berarti ya udah ini pasangannya ya. Nah, seperti itu. Semoga bisa mengingat bentuk-bentuk bakteri. Itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Ingat, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Terima kasih.
Nanti kita akan lanjut ke video berikutnya masih tentang bakteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.